teman-teman semuanya, welcome back di perkuliahan internasional bisnis. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Di video kali ini, saya Budi Andra kembali untuk mendampingi teman-teman untuk belajar dan berproses. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan belajar hal yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting dari pembahasan kita minggu kemarin. Topik pembahasan kita minggu ini adalah mengenai Global Human Resources Management, atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut dengan manajemen sumber daya manusia global. Nah, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam sumber daya manusia meliputi yang pertama, adanya seleksi dan rekrutmen. Yang kedua, terkait dengan staffing policy. Yang ketiga adalah performance evaluation. Yang keempat, terkait juga dengan training dan pengembangan karyawan. Kemudian yang kelima terkait juga gaji dan kompensasi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, setelah teman-teman mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang terdapat dalam proses human resources, nah pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sih teman-teman penting untuk memperhatikan human resources ini secara khusus? HRM merupakan aspek strategis yang penting dalam suatu perusahaan karena HRM yang digunakan akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, pengembangan, kualitas, serta produktivitas karyawan. HRM dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya yang meliputi pengurangan biaya dan juga pemaksimalan nilai. Nah, cukup ya teman-teman intro tentang Human Resources Management. Nah, karena topik kita sekarang adalah Global Human Resources Management, maka akan ada sedikit perbedaan dalam pembahasannya. Strategi HRM bagi perusahaan yang melakukan bisnis internasional dan beroperasi di luar negeri tentunya akan lebih kompleks apabila dibandingkan dengan strategi HRM yang digunakan oleh perusahaan lokal, karena akan semakin banyak pertimbangan-pertimbangan aspek yang harus diperhatikan. Apa saja sih perbedaan-perbedaan aspek yang harus dipertimbangkan antara strategi HRM lokal dengan strategi HRM global? Yuk kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas 3 perbedaan utama yang terdapat pada HRM lokal dan juga HRM global. Yang pertama, HRM global pastinya lebih kompleks karena bertanggung jawab atas aktivitas yang lebih banyak dan lebih rumit, seperti pembayaran pajak tenaga kerja, menjalin relasi dengan pemerintah negara tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manajer HRM global juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi HRM. Misalnya, tipe pemerintah di negara tujuan, keadaan ekonomi dan politik, praktek-praktek ketenaga kerjaan yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa perbedaan letak geografis negara dan budaya akan membuat kebutuhan dan kepekaan sosial serta kompetensi akan menjadi semakin kompleks, dan hal tersebut tidak teman-teman dapati pada strategi HRM lokal. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang mengapa sih strategi HRM penting bagi perusahaan. Silahkan teman-teman semua untuk dapat mempelajari modul yang telah disediakan untuk memantapkan pengetahuan teman-teman terhadap topik ini. Saya Budi Andra undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.